Hai semua, selamat datang kembali di channel Aras Punya Cerita. Bulan ini Maret 2023. Apakah di tempat kalian masih turun hujan? Kalau hujan begini, cuaca dingin, mendung gelap itu enaknya makan yang hangat-hangat ya. Ada bakso menjadi favorit banyak orang, tapi ada juga yang suka soto, bakso Malang atau sup iga. Nah, enak deh tuh sup iga. Kuahnya enak, bumbunya mantap, lemaknya enak, dagingnya empuk, ditambah dengan sayuran wortel, kentang, mantap banget. Tapi pastikan sup iganya dari hewan. Sup iga sapi enak tuh, jangan sup iga dari iga manusia seperti dalam video berikut ini. Chai Tianfeng, lahir 11 Juli 1994. Ya, tahun ini dia akan genap berusia 29 tahun. Model cantik yang masih muda ini bukan saja terkenal di Hong Kong, tapi juga terkenal di negara-negara lainnya di dunia. Model yang juga selebgram dengan followers sekitar 96 ribuan sebelum kasus ini terjadi, yang sekarang memang sudah meningkat ya sekitar 126 ribu. Ini juga pastinya seorang influencer dan juga sosialita. Dikenal juga dengan nama Abby Choi, dia banyak membagikan foto-foto kegiatannya di laman Instagramnya. Seperti pada tanggal 15 Februari, dia masih membagikan foto sampulnya di majalah model terkenal The Official Monaco. Dan di tanggal 19 Februari, dia juga masih memamerkan foto busana rancangan Josh Hobeika. Dan itu adalah hari terakhir dia mengunggah foto di laman Instagramnya sebelum dinyatakan hilang pada tanggal 21 Februari hari Selasa. Jadi rencananya hari Selasa itu dia akan menjemput putrinya sepulang sekolah. Ya, Abby Choi ini sudah menikah dengan dua orang anak, satu yang berumur 8 tahun dan satu lagi berumur 10 tahun. Keduanya adalah perempuan. Jadi di tanggal 21 Februari itu, hari Selasa, Abby Choi akan menjemput salah satu putrinya di sekolah. Tapi ternyata Abby Choi tidak juga sampai ke sekolah. Ada CCTV yang merekam terakhir kali Abby Choi terlihat saat itu dia memakai baju lengan panjang ya warna putih dengan celana dan sendal dengan warna senada. Dia juga memakai tas tangan berwarna ungu. Tapi dia tidak juga sampai di sekolah. Lalu kemudian orang-orang di sekitarnya sudah mulai khawatir ya, pasti akan mencari keberadaan Abby Choi. Ya secara dia memang terkenal ya, pasti ada lingkaran manajernya, ada keluarganya, dan pihak-pihak yang terlibat. Ada segala macam, semua orang banyak mengenal dia secara dia sosialita dan influencer. Kalau nggak ketemu atau yang harusnya dia ada di sini lalu nggak ada atau terlambat, ya pasti kan akan dikonfirm ya, akan dicari kemana Abby Choi ini gitu. Jadi ya tidak menunggu waktu lama, sampai malam tidak ada kabar, keluarganya langsung melaporkan Abby Choi ke pihak kepolisian dengan laporan orang hilang. Saat akan menjemput anaknya sepulang sekolah itu, diketahui Abby memakai mobil berwarna putih yang disupiri oleh mantan kakak iparnya sendiri yang bernama Anthony Kwong, berumur 31 tahun. Mantan, iya, karena Abby Choi dengan suaminya ini sudah bercerai, yang melahirkan dua orang anak perempuan tadi ya, yang berumur 8 dan 10 tahun. Jadi memang sudah jadi mantan, tetapi kakak iparnya ini masih dipekerjakan sebagai supirnya oleh Abby Choi. Polisi lalu curiga pada Anthony Kwong yang seharusnya dia tahu di mana keberadaan Abby Choi ya, karena kan secara dia tuh terakhir ya orang yang bersamanya di siang itu. Dan polisi tetap mencari keterangan di keluarga mantan suaminya ini. Ya, walaupun memang sudah jadi mantan, Abby Choi ini terkenal sangat baik ya orangnya. Dia tetap membina hubungan baik dengan mantan suaminya Alex Kwong, juga kepada mantan keluarganya ya, mantan mertuanya, mantan kakak iparnya, sampai dipekerjakan seperti itu ya. Bahkan dikabarkan Abby Choi ini juga memberikan properti mewah, rumah mewah kepada kakak iparnya tadi, juga apartemen mewah, rumah mewah untuk tempat tinggal suaminya atau mantan suaminya dan mantan mertuanya. Apalagi si mantan suaminya ini ternyata dia pengangguran tuh. Mungkin karena itu ya, jadi yang kerja susah payah itu Abby Choi. Mantan suami ini pengangguran, enak-enak aja gitu dapat uang dari istrinya. Mungkin karena itu dia nggak kuat kali ya dalam pernikahan itu, lalu mereka bercerai setelah melahirkan dua orang anak. Lalu Abby Choi ini menikah lagi sekitar tahun 2006 dengan seorang anak konglomerat. Nah ini baru bener nih ya, sama-sama kaya gitu ya. Anak konglomerat, pemilik restoran yang sudah tersebar di 156 cabang di seluruh dunia ya, nggak semua sih ya, dari mulai Singapura, Cina, Hong Kong gitu ya, Tamixian. Jadi keluarga suaminya yang baru itu pun sampai mengeluarkan kayak macam sayembara gitu senilai 3 miliar untuk siapa saja yang menemukan keberadaan Abby Choi. Mantan kakak iparnya dan mantan ayah mertuanya yang berumur 61 tahun ini terlihat mengunjungi sebuah area pemakaman di Sengkuan. Nah dari situ polisi akhirnya
mencari tahu nih di pemakaman ini jangan-jangan ada hubungan apa ya dengan Ibu Choi, karena itu sehari setelah Ibu Choi dinyatakan menghilang. Ada juga CCTV yang memperlihatkan si Anthony Kwon ini, mantan kakak iparnya itu kayak bawa kotak plastik putih, dia tuh dorong-dorong, dibawa dimasukin ke mobil yang pintunya kebuka gitu di belakang. Jadi dicurigai itu bawa apa ya sebenarnya, tapi ya akhirnya dicarilah ke area pemakaman itu dan memang tidak menemukan apa-apa, sampai akhirnya polisi mendapatkan informasi ada sebuah rumah atau kayak macam flat gitu 3 lantai yang itu disewakan belum lama ini di sebuah desa di distrik Taipo. Polisi langsung mengarah ke rumah tersebut yang ketika dibuka ternyata ada pemandangan yang begitu mengerikan, mengenaskan, karena di lantai rumah tersebut itu kayak ada cincangan daging. Lalu ditemukanlah alat-alat lain seperti gergaji listrik, alat penggiling daging, ada jas hujan hitam, ada masker, ada sarung tangan, udah kayak dipersiapkan banget untuk mengerjakan sesuatu. Dan rumahnya itu nggak ada furniturnya, jadi menurut polisi ini kayak udah dipersiapkan matang banget. Juga ditemukan palu, 2 buah panci sup yang berukuran cukup besar ya, diameternya 40, kedalamannya 50 cm, jadi kayak macam panci bakso kali ya. Yang satu lagi pancinya lebih kecil. Di situ juga ditemukan tas tangan milik Ibu Choi yang berwarna ungu tadi. Kemudian ditemukan kartu kredit, dompetnya Ibu Choi segala. Jadi lebih mengarah, wah ini nih udah ada identitas baju yang dipakai Ibu Choi. Lalu polisi kembali menggeledah rumah tersebut, lalu di dalam freezernya diketemukan 2 buah kaki milik perempuan. Udah makin deh tuh ya, siapakah yang dibunuh? Ya jelas karena ada barang-barang Ibu Choi. Apakah mungkin Ibu Choi yang terlihat sangat mengenaskan itu dibunuh, dimutilasi, dicincang segala macam sama mantan keluarganya? Polisi pun langsung menangkap mantan kakak iparnya ini, ayah mertuanya, yang ternyata ayah mertuanya ini dulunya tuh polisi. Jadi dia tuh sudah berhenti di sekitar tahun 2005. Tapi kok dia bisa mendalangi ini semua? Iya, polisi langsung menetapkan dia adalah dalang dari semuanya ini. Kemudian di hari Sabtu itu suaminya tuh belum ketangkap, belum ketemu. Dan polisi tidak berapa lama mendapatkan informasi bahwa si Alex Kwong ini akan meninggalkan Hong Kong lewat laut. Lalu ditunggulah tersangka ini sampai akhirnya dia muncul dan ternyata dia mau pakai speedboat tuh keluar. Langsung ditangkap, dan saat ditangkap itu dia membawa uang tunai senilai lebih dari 972 juta dan jam-jam tangan mewah seharga lebih dari 4,4 miliar. Ya memang mantan suaminya Ibu Choi ini hidupnya mewah ya, padahal dia tuh nggak kerja. Ya pastilah semua itu dibiayai oleh Ibu Choi. Bahkan kemudian mantan ibu mertuanya Ibu Choi juga ditangkap. Dia berumur sekitar 63 tahun, dijadikan juga tersangka karena dianggap menghalang-halangi pemeriksaan. Karena di awal tuh dia memang kayak ngarang cerita ya, pasti nutup-nutupin ya kemana keberadaan Ibu Choi. Di hari Sabtu itu juga polisi meneruskan pencarian di area pemakaman. Bahkan sampai diterjunkan 100 orang penyelam karena pemakamannya itu kayak macam ada aliran air atau daerah air ya yang mengelilinginya, ada juga anjing pelacak, sampai drone juga. Apakah akan menemukan sisa-sisa tubuh Ibu Choi yang lainnya, karena yang belum ditemukan saat itu adalah kepala, badan, dan lengannya. Sampai hari Minggu bagian kepalanya Ibu Choi dan badannya belum juga ditemukan. Lalu pihak forensik memerintahkan kepada polisi untuk membawa saja tuh yang panci tadi. Ternyata memang belum dibawa ya, dan pihak forensik memerintahkan untuk tidak ngotak-ngatik gitu ya, tidak mengambil bukti lebih. Jadi pancinya langsung aja dibawa diperiksa, dan ternyata benar aja di dalam panci yang besar itu terdapat sebuah tengkorak yang masih ada rambutnya, sebagian sudah lepas, jadi dagingnya juga udah nggak ada, mungkin udah direbus lama gitu kali ya. Dan itu tuh bukan cuma tengkorak doang, jadi itu penuh supnya itu ya, panci supnya itu penuh, ada lobak juga, ada wortel juga dengan lemak yang tebal. Mungkin mereka tuh memutilasi, mencincang, lapar kali ya, lalu udah deh dicincang aja dijadiin makanan gitu kali ya. Dan memang belum dapat keterangan apakah si sup ini sempat dimakan oleh si pencincang ini, yang kayaknya memang dipastikan keluarga mantannya ini ya. Ketika diperiksa pun pihak forensik menyatakan bahwa ini adalah tengkoraknya Ibu Choi. Walaupun dagingnya sudah banyak nggak ada, tetapi ada gigi yang bisa dijadikan penunjuk. Dan pihak forensik juga menyatakan walaupun DNA itu bisa hancur karena dia direbus, jadi memang ini kayak sengaja menghilangkan jejak ya, direbus, dihilangkan ya DNA-nya dengan harapan dia rusak ya, hilang, tidak bisa dicari. Kemudian mayatnya juga dimutilasi, dicincang.
Dan kepastian tentang penemuan kepala Abby Choi ini ada di hari Minggu, dan gak berapa lama polisi menemukan satu tersangka lagi, dan dia adalah seorang wanita berinisial NG berumur 47 tahun yang ternyata si wanita ini adalah mantan selingkuhan ayah mertuanya. Nah, ibu mertuanya tahu nggak ya kalau suaminya itu berselingkuh, dan ternyata perempuan inilah yang menyewakan rumah di desa tadi untuk dijadikan ajang pembantaian. Tapi tidak diketahui apakah perempuan ini mengetahui rumah itu tuh dipakai pembunuhan atau memang cuma nyewain aja. Setelah dimintai keterangan lebih lanjut, akhirnya didapatlah motif pembunuhan sadis ini karena uang, lagi-lagi karena harta. Jadi Abby Choi ini memang sangat baik ya dengan mantan suaminya dan sekaligus mantan keluarganya. Dia dibelikan apartemen di Cadore Hill, tapi itu atas nama ayah mertuanya. Kenapa ya dinamakan udah mantan ayah mertuanya? Kenapa bukan di atas namakan Abby Choi sendiri? Itu saking baiknya ya. Tapi dia tuh ya pasti punya bukti ya, dia yang beli, dia yang bayarin dananya semuanya, pajaknya tuh dia gitu, Abby Choi. Lalu ya dia berhak lah ya pasti menjual kembali apartemen tersebut. Itu harganya 141 miliar, dan ternyata keluarganya ini nggak terima. Padahal Abby Choi itu akan membelikan lagi apartemen lain atau rumah lain, tempat tinggal lain untuk mantan suaminya dan mantan keluarganya ini. Jadi bukan yang kayak dijual apartemen mewahnya lalu diusir, enggak gitu. Tetap aja Abby Choi ini berbaik hati untuk membelikan kembali, tapi tetap aja keluarga mantan suaminya ini nggak terima. Dan karena kayak gara-gara gitu doang itu kayak hilang semua ya kebaikan Abby Choi, sampai dibunuh. Dan dibunuhnya itu begitu sadis ya, begitu kejam, sampai dimutilasi dan dicincang. Itu wow banget sih, sehingga berita ini memang menjadi perhatian banyak warga dunia ya. Untungnya suami barunya Abby Choi ini baik. Suami keduanya ini yang sudah juga memberikan 2 orang anak laki dan perempuan pada Abby Choi, dia berjanji akan merawat semua anak-anak Abby Choi yang berjumlah 4 orang tadi. Luar biasa sih Abby Choi ya, sudah muda, cantik, terkenal, dia masih menyempatkan diri untuk menjemput putrinya pulang sekolah. Sudah punya 4 anak, segitu baiknya dengan mantan suami sama mantan keluarganya juga, tapi mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya seperti ini. Dan sidang pun sudah mulai digelar di hari Senin berikutnya. Sampai saat ini belum diketahui lebih lanjut sih ya hasil keputusan sidang tersebut, tapi ini harusnya layak banget untuk diberikan hukuman yang berat ya, karena pembunuhan ini sadis banget. Oke, sekian dulu ceritanya video kali ini. Silahkan di subscribe dan jangan lupa ditekan lonceng notifikasinya agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.